Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa lagi dalam program wawancara khusus terkait dengan kebudayaan ya. Dan kali ini pendengar, kita akan membahas sebuah kebijakan, yang mana kebijakan tersebut tentang pembentukan gugus tugas manajemen talenta nasional ya, untuk menyusun Grand Design Manajemen Talenta Nasional ini atau MTN. Maka dibentuklah gugus tugas tersebut yang terdiri dari 18 kementerian lembaga, dan MTN ini diarahkan untuk mempersiapkan talenta yang berdaya saing dan terekognisi di tingkat internasional pada bidang riset dan inovasi, kemudian seni budaya, dan juga olahraga. Nah, untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan Mas Bobby Fernandes. Beliau adalah Pamong Budaya Muda. Selamat bergabung, Mas Bobby. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Mas Bobby. Selamat siang. Selamat siang juga. Bagaimana nih dengan perubahan nomenklatur? Apakah sudah pindah kantor atau masih di kantor yang lama? Kita masih di kantor yang lama sementara, belum ada perubahan. Pak Menteri juga sudah ngantor, Pak Menteri Kebudayaan ya, yang baru juga sudah ngantor, masih di kantor yang lama. Oh, berarti nanti di bawah Kementerian Kebudayaan ya? Betul. Baik, wah, jadi ada perubahan nanti sedikit. Paling pindah kantor mungkin nggak jauh-jauh juga dari situ ya? Kita belum tahu tuh. Oke. Kita tunggu. Kita juga penasaran. Ya. Baik, Mas Bobby, kita ngobrol tentang MTN ya. Siap, Mas Agus. Nah, silakan. bisa diceritakan dulu sekilas nih mengenai manajemen talenta nasional ini. Ya, tadi Mas Agus sempat memberikan prolog ya di awal. Jadi memang kurang lebih manajemen talenta nasional ini punya tujuan hilir atau tujuan akhir itu adalah meningkatkan rekognisi internasional bagi talenta kita. Nah, tadi Mas Agus sempat memberikan gambaran ada 3 di bidang riset inovasi, olahraga, dan terakhir seni budaya. Nah, kalau kami di Kementerian Kebudayaan itu mendapat tugas di Kepres itu tentang gugus tugas itu untuk menjadi koordinator di bidang seni budaya. Jadi yang relevan saya jawab dalam diskusi ini mungkin nanti terkait seni budaya saja gitu ya. Baik. Yang lainnya itu untuk riset inovasi ada di BRIN, olahraga ada di Kemenpora. Nah, jadi kembali lagi manajemen talenta nasional, kita sama-sama tahu Indonesia ini adalah negara yang kaya alam dan lain-lain, termasuk juga dengan SDM. Kita nggak kekurangan banyak SDM yang punya talenta potensi luar biasa, tetapi diyakini belum di-manage dengan baik. Diyakini jika di-manage lebih baik, kita akan bisa lebih mencapai apa yang menjadi tujuan nasional kita melalui SDM. Nah, itu kenapa hadir manajemen talenta nasional, bonus demografi dan lain-lain itu adalah sesuatu yang memang harus dikelola dari sekarang gitu. Dan 2045 kita berharap talenta-talenta potensial ini jadi garda untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Makanya tagline-nya itu menuju Indonesia generasi emas 2045. Nah, ini koordinator dari semua program ini adalah Bappenas. Kerjanya adalah Bappenas, yang membuat roadmap-nya juga dari Bappenas. Sedangkan untuk koordinasi teknisnya di tingkat kementerian masing-masing yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi ini adalah intinya adalah mengelola talenta untuk mendapatkan rekognisi internasional lebih baik ke depannya. Oke, jadi kita sudah punya modal ya sebenarnya. SDM-nya sudah ada, kemudian dilengkapi dengan talenta-talentanya tentunya, tapi pengelolaannya atau manajemennya yang sedang dibangun oleh pemerintah Indonesia. Tapi ini kan tidak mudah ya, Mas Bobby ya. Perlu adanya keterpaduan. Nah, melalui Kepres itu kan istilahnya dikeroyok bersama-sama nih. Ini bagaimana nanti pelibatan itu, kan ada 18 kementerian lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, lalu ada filantropi, kemudian swasta dan lain-lain ya, dilibatkan. Nah, bagaimana sinkronisasinya? Ya,
Jadi memang karena ini kita sama-sama setuju bahwa ini adalah pekerjaan besar, justru ini tidak akan bisa mencapai hasil yang maksimal kalau kita kerjakan secara silo-silo atau sendiri-sendiri. Kerjanya harus bersama, yang tadi dalam tanda kutip keroyokan gitu. Tetapi memang harus ada orkestrasinya gitu. Jadi orkestrasinya itu diatur sebenarnya. Kepres ini hanya mengatur tentang gugus tugas. Nah, di akhir masa pemerintahannya Pak Jokowi mengeluarkan Perpres 108 nomor tahun 2024 ya, nomornya itu tentang desain besarnya. Jadi alur kerjanya justru diatur di akhir pemerintahan setelah keluarnya pengaturan tentang gugus tugasnya gitu. Nah, itu yang bisa dibaca bagaimana orkestrasi itu terjadi, bagaimana pembagian tugas setiap KL, karena khusus di seni budaya, kita ngomongin seni budaya itu sebenarnya bukan hanya Kementerian Kebudayaan aja yang punya kepentingan di situ, banyak kementerian lain yang punya kepentingan sebenarnya. Banyak hilir dari pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan itu sebenarnya ada di Ekraf gitu kan. Lalu juga ada keterkaitan kebudayaan dengan lingkungan, keterkaitan kebudayaan dengan isu pangan dan lain-lain gitu. Jadi memang sinergi antar kementerian atau lembaga yang ada di bawah pemerintahan ini itu akan diorkestrasi oleh Bappenas. Jadi ada tugasnya masing-masing, ada targetnya masing-masing, dan itu semua target itu punya hilir gitu untuk meningkatkan rekognisi internasional tadi gitu. Jadi bisa aja nanti misalkan pembibitan talenta itu ada di Kementerian Kebudayaan gitu sebagai hulu. Nanti ketika fasilitasi, saya ambil contoh misalkan kita mau meningkatkan rekognisi internasional untuk talenta di bidang film, misalkan gitu ya. Kita punya potensi banyak sineas muda kita yang punya kesempatan sebenarnya untuk bisa jadi official selection di festival film pendek internasional. Festival film pendeknya ini sudah kita bidik, kita kurasi gitu, mana yang cocok atau mana yang punya potensi direkognisi oleh talenta kita atau bisa ditembus oleh talenta kita gitu kan. Nah, bisa saja nanti pengelolaan di awal, inkubasi, pelatihan, lab, namanya kita di Kementerian Kebudayaan punya namanya MTN Lab, itu yang jadi bagian hulu, itu meningkatkan kompetensi mereka untuk punya standar sampai ke situ gitu kan. Nanti bisa dibantu juga nanti oleh misalkan kementerian teknis gitu yang lain, teman-teman Kominfo dan lain-lain, itu bisa bantu, banyak program-program yang sebenarnya bisa membantu gitu. Nah, nanti akhirnya ketika fasilitasi itu bisa juga fasilitasinya ini dihandle oleh Kementerian Ekraf gitu, karena film juga bagian dari ekonomi kreatif. Jadi kerjanya seperti itu, kita punya tahapan, di tiap tahapan ada kementerian-kementerian yang bekerja. Jadi seperti itu bentuk kolaborasinya ya. Tapi di kementerian sebelumnya kan ada direktorat khusus ya. Ini untuk melakukan kerja-kerja seperti ini kan ada Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan atau PTLK ya. Ini yang mencakupi seni dan budaya. Nah, nanti apakah di kementerian baru ini juga akan dilanjutkan? Kita masih nunggu ini ya. Peraturan Menteri Kebudayaan tentang organisasi dan tata kelola kementerian. Gitu ya. Oke, baik. Jadi kita belum tahu, mungkin Pak Menteri yang bisa jawab ya. Iya, betul. Karena nanti kan tentu walaupun kolaborasi dengan KL yang lain, tapi leading sektor kan tetap ya untuk gugus tugas ini ya di tetap ada di Kementerian Kebudayaan. Yang pasti fungsi dan tugas ini bagaimanapun nanti strukturnya berubah, itu tetap ada gitu, tetap menempel di Kementerian Kebudayaan. Tapi Mas Bobi bisa digambarkan dong bagaimana nanti bentuk manajemen itu seperti apa? Ya, alur kerjanya sebenarnya itu yang kita mulai pekerjaan besarnya itu adalah dari pendataan. Jadi kita Mas Agus tentu sama-sama setuju gitu kalau kita bilang kita punya banyak talenta gitu. Ya. Tetapi ketika ditanya, banyak semua orang setuju, tapi ketika ditanya berapa banyak talenta yang kita punya, jawabannya bisa macam-macam tuh. Atau bahkan nggak punya jawaban gitu. Jadi itu adalah kondisi yang ada sekarang, bahwa data kita masih terserak, belum ada di satu platform yang integratif gitu. Nah, itu sebenarnya
menurut kami adalah jadi pangkal utama untuk membuat program kebijakan yang baik. Jadi kita mulai susun dari situ dulu. Kita mulai Basicnya data dulu ya. Ya, bikin platform pendataan yang sebenarnya sifatnya partisipatif gitu. Jadi nanti teman-teman seniman itu juga bisa ikut melakukan updating, masukin data dan lain-lain. Itu namanya sistem informasi manajemen talenta. Teman-teman di Bappenas yang mengelola itu nanti gitu. Oke, ini juga termasuk metode pencarian talenta-talenta itu juga. Ya betul. Salah satu itu nanti yang bentuknya partisipatif itu si senimannya langsung bisa melakukan itu, bisa juga dari scouting gitu. Karena banyak seniman yang sebenarnya bekerja tapi tidak sadar mereka punya potensi gitu. Banyak yang nggak sadar mereka itu seniman gitu. Nah itu juga nanti ada scouting, kita turun ke lapangan, ada tim yang melakukan itu gitu. Nah itu tangan kita dari teman-teman komunitas, sanggar dan lain-lain, itu infonya bisa kita dapatkan gitu. Oke, tapi kalau bagi yang sudah sadar terus kemudian ingin proaktif begitu, bisa mendaftarkan diri nanti kira-kira? Nah, bisa mendaftarkan diri, nanti masuk ke baseline. Tentu nanti ada kurasi, ada seleksi gitu, sampai dia bisa masuk ke dalam talent poolnya. Jadi bagian awal itu adalah big datanya, data besarnya kita kumpulin semua, tetapi nanti akan ada tim yang melakukan kurasi dari data besar itu. Karena program ini kan harus punya fokus gitu kan. Contoh misalkan di seni rupa atau di seni pertunjukan kita mau fokus ke teater yang seperti apa, bagian monolog kah, atau teman-teman theatrical kah, atau teman-teman yang punya kemampuan untuk baca puisi dan lain-lain gitu. Itu juga bergantung sama rekognisi internasional apa yang dituju. Jadi kurasinya kayak gitu tuh. Dari big data nanti ada talent pool. Talent pool ini nanti dikurasi lagi, kebutuhan setiap talentanya itu apa, itu dipenuhi dalam satu program yang namanya MTN Lab. Jadi MTN Lab ini kawah candra di mukanya untuk memenuhi yang mereka butuhkan. Nah MTN Lab ini itu bukan pemerintah yang ngerjain, tapi teman-teman komunitas yang udah punya praktik baik itu. Jadi sebenarnya MTN ini adalah bukan program pemerintah, ini adalah bentuk stimulus yang diberikan pemerintah dari praktik baik yang sudah dikerjakan oleh teman-teman komunitas. Kita fasilitator aja gitu di sini. Kita nggak perlu bikin program baru karena sudah dikerjakan gitu. Sebenarnya cuma belum diorkestrasi aja gitu. Tinggal orkestrasinya saja ya berarti. Nah nanti setelah mereka dari MTN Lab dianggap sudah punya kemampuan untuk rekognisi internasional, ada fasilitasinya. Yang itu nanti bisa dikerjakan juga dengan teman-teman di kementerian lain gitu. Sampai akhirnya mereka bisa nyampai puncak dari rekognisi internasional itu gitu. Kita berharap mungkin suatu hari nanti ada film kita yang tembus di Oscar, ada talenta musik kita yang dapat Grammy, harapannya seperti itu gitu. Jadi dari industri pop itu diplomasi budaya kita masuk gitu. Indonesia lebih sering diomongin, Indonesia lebih jadi perbincangan internasional, lebih diperhitungkan. Betul. Jadi di ajang-ajang internasional itu mudah gitu. Di ajang-ajang internasional Indonesia memiliki peran penting strategis di setiap levelnya itu ya. Nawaitu dari pemerintah ini sangat baik sekali ya kalau kita melihat sebenarnya apa sih target yang dicapai dari MTN ini? Seperti yang disebutkan sebelumnya adalah meningkatnya rekognisi internasional. Kita akan membuat kebudayaan itu jadi tools yang kuat dalam melakukan soft diplomacy gitu. Jadi kita akan membuat talenta-talenta kita ini jadi agen untuk meningkatkan kesadaran atau bagaimana pergaulan internasional melihat Indonesia melalui budayanya lebih tinggi gitu. Dan banyak kepentingan nasional yang akan bisa kita dapatkan dari situ. Bisa aja nanti kita monetize itu dalam bentuk kepentingan ekonomi gitu kan. Kita nggak sadar sebenarnya, misalkan budaya Korea yang sekarang kita gandrungi ini memberikan keuntungan ekonomi luar biasa untuk Korea. Hollywood nggak usah diomongin gitu. Tapi kita nggak sadar kita melakukan itu. Itulah soft diplomacy. Nah sebenarnya Indonesia punya potensi untuk melakukan soft diplomacy seperti itu. Nah ini kita coba mulai dari sini gitu. Kepres ini kan terbit tahun 2021, setahun kemudian setelah mungkin sosialisasi dan segala macam sudah ada pergerakan lah ya ke arah target itu tadi. Nah sampai Oktober 2024 bagaimana? Bisa disampaikan Mas progresnya?
Perpresnya itu sebenarnya baru diterbitkan di akhir pemerintahan Pak Jokowi itu. Jadi baru belum sebulan mungkin ya, sebulan kurang lebih yang lalu. Tetapi sebenarnya roadmap ini sudah dirancang dari sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun sebenarnya waktu yang belum cukup relevan untuk melakukan penilaian ya, menurut kami gitu. Tapi sudah ada beberapa yang dirintis dan sudah ada beberapa yang mencapai rekognisi internasional, teman-teman gitu. Oh, sudah ada ya? Sudah ada. Misalkan kita dapat data, langsung aja sebut contoh ya. Kita dapat data dari juara lomba FLS 2N. Itu lomba yang diadakan oleh Kemendikbud untuk peserta didik di bidang sastra. Itu ada namanya Abinaya Gina Jamila. Naya atau Abinaya ini, dipanggilnya Naya ini adalah seorang penulis buku, novel, dan punya potensi untuk itu gitu. Dan usianya masih sangat muda. Waktu juara itu dia usianya masih 9 tahun, masih SD. Wow. Sekarang kita tarik Abinaya lalu masuk ke dalam program MTN. Abinaya belajar dengan sastrawan-sastrawan yang lebih senior, yang lebih punya jam terbang, pengalaman internasional, dengan Profesor Melanie Budianta, dengan John McLean, dengan Eka Kurniawan gitu kan. Lalu di umur 12, sekarang umurnya 12 tahun, Abinaya sudah di bawah bimbingan itu sudah menerbitkan 3 buku. Dan salah satu bukunya itu sekarang akan dalam proses ya, negosiasi untuk dipublish secara massal di Singapura dan Malaysia di umur 12 tahun. Nah, itu kan cukup baik ya sastra-sastra kita, walaupun mungkin levelnya harapannya lebih tinggi dari itu. Tapi Abinaya jadi bentuk bagaimana inkubasi dari hulu ke hilirnya itu berjalan. Oke. Nah, nanti ada beberapa nama lain yang mungkin kita nggak perlu sebut satu-satu, tapi banyak fasilitasi yang dikerjakan oleh MTN. Misalkan di bidang film, banyak teman-teman yang udah berangkat ke Busan dan Cannes, International Film Festival. Sekarang seni rupa akan coba kita jajaki kerjasama dengan Reich Academy di Amsterdam di Belanda. Tari sekarang melalui teman-teman Indonesian Dance Festival kita coba menjaring pengelola festival tari di Indonesia untuk datang ke sini dan ngeliat talenta kita. Jadi semacam kita buat market forum gitu. Baik. Biar ketemu. Jadi itu ada beberapa nanti yang bisa, mungkin laporan lengkapnya bisa nanti kita rilis, kita bisa sampaikan. Baik, Mas Bobi, terakhir barangkali kalau di bidang lain ya, misalnya olahraga nih. Sempat digadang-gadang di usia belia kan ada 1-2 atlet atau banyak lah yang bisa kalau disebutkan, misalnya di olahraga sepak bola gitu, digadang-gadang ini bakal jadi atlet masa depan, bintang masa depan. Tapi ketika seiring jalan waktu beberapa tahun kemudian ternyata tidak terwujud demikian. Nah, mungkin ini salah satu mungkin yang nanti akan memberikan fasilitasi, pendampingan sampai memang benar-benar menjadi bintang masa depan dan berkontribusi ya terhadap Indonesia, menjadi talenta-talenta yang memang membanggakan Indonesia. Nah, apa harapan dari pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan di masa depan, singkat saja untuk menutup wawancara kita? Ya, terima kasih Mas Agus. Betul, itu juga terjadi di bidang seni budaya. Akhirnya banyak seniman potensial yang karena realita kehidupan akhirnya harus memilih profesi lain. Itu juga jadi salah satu tugas kita, meningkatkan kesejahteraan para seniman gitu. Harapannya melalui manajemen talenta nasional ini, profesi seniman itu lebih diakui, lebih punya pasar yang luas, seniman lebih sejahtera, dan oleh karena itu potensi-potensi besar ini bisa dengan all out mengeluarkan potensinya sehingga budaya kita semakin masif, semakin punya rekognisi internasional, dikenal dunia, soft diplomacy kita berjalan, kepentingan nasional kita bisa dipenuhi. Kurang lebih seperti itu. Baik, Mas Bobi Fernandes, terima kasih sudah bersama Voice of Indonesia. Mudah-mudahan MTN ini bisa terus menghadirkan talenta-talenta Indonesia yang membanggakan Indonesia di masa depan ya, Mas. Harapan kita semua. Baik. Dan kerja kita semua sebenarnya. Ini bukan kerja pemerintah aja. Oke, sukses selalu untuk kita semua. Dan pendengar, demikian perbincangan saya dengan Mas Bobi Fernandes, Pamong Budaya Muda
dari Kementerian Kebudayaan sudah bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Voice of Indonesia.